Saat ini banyak ustadz yang mengecam ulama yang gampang mengkafirkan seseorang. Hal ini ditambah dengan sikap jamaah yang eksklusif, tidak mau mendengarkan ceramah kalau dengan ustadznya. Ini sudah kita bahas habis-habisan masalah ini. Memfitnah ikhwan, kategori memfitnah itu gampang, yaitu ketika orang yang menyampaikan tidak mampu membuktikan. Makanya dalam hadis Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i, sesungguhnya bukti itu bagi yang nuduh. Nah kalau orang gampang ngomong, apa bedanya kita sama kucing? Hukum negara, ya, hukum negara untuk menetapkan orang bersalah itu prosesnya panjang atau tidak panjang? Panjang. Itu hukumnya bukan pakai kita dulu ya. Ada saksi, ada terdakwa, ada kemudian tersangka, kemudian terdakwa, baru terpidana. Itu prosesnya panjang. Dan menetapkan itu kadang-kadang pengadilannya berapa tahun? Kadang setahun lebih. Belum pelimpaan berkas. Segini loh ikhwan, hanya membuktikan orang korupsi atau tidak korupsi itu kadang-kadang itu baca aja BAP orang itu ketika sidang. Sampai segini. Itu pun masih dikasih oleh kemudian hakim apa? Hak jawab, ya atau tidak? Namanya apa? Pledoi. Hak jawab. Itu hukum umum loh itu. Ini orang kemudian ngomong macam-macam, kemudian dia tidak mampu mendatangkan hanya kata fulan. Masya Allah, Anda juga bisa ngomong kata fulan. Antum ini gaduh-gaduh orangnya. Kata siapa? Kata fulan. Selesai. Ini Masya Allah, ini musibah. Ini musibah betul. Karena apa? Kehidupan ini yang ini loh ikhwan. Syaitan itu tidak akan kemudian berputus asa ketika kita sudah tidak bisa digoda dengan musik, tidak bisa digoda dengan khamar, tidak bisa digoda dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya, nggak mau ke clubbing, nggak mau ke diskotik. Kita kan masih ada nggak orang jamaah salam yang mau ke diskotik? Kalau ada, Masya Allah istighfar yang banyak. Tapi syaitan kan nggak berusaha, nggak kemudian berhenti berputus asa. Kan gimana nih caranya supaya jatuh lagi dalam dosa? Tapi dosa yang dia tidak sadari, salah satunya apa? Dia menghujat kehormatan orang tanpa dia sadari. Masya Allah. Tabayun, ikhwan, kepada orang yang bersangkutan ketika mendengarkan sesuatu. Jangan tabayun sama orang. Lu kata siapa tabayun itu sama orang? Tabayun itu ya sama orangnya. Ditanya dulu gimana pendapat antum begini-begini. Bagaimana? Apakah antum punya dalil atau tidak? Ditegakkan dulu hujahnya. Tahu tidak wajar lama kok prosesnya kok. Ini kok dengan gampang mengatakan kata fulan. Tidak malu loh sama jenggotnya. Tidak malu ya sama kitabnya. Maaf lah katakan kayak gini, kenapa? Ya ini saya mengingatkan saya sendiri. Mungkin kadang-kadang saya juga gampang menuduh orang. Saya tidak mau ikhwan. Amalan kita itu menjadi rusak. Majelis itu akhirnya menjadi apa? Majelis ghibah. Grup namanya grup dakwah. Di dalamnya itu hanya menghujat orang. Ganti itu grup menghujat enggak. Jangan katain grup dakwah. Grup bimbingan misalnya. Grup kajian. Grup kemudian apa? Tapi isinya hanya untuk memfitnah orang. Insya Allah. Memang kita kira bahwasanya kehormatan orang itu lebih murah daripada harga teror. Mahal ikhwan, mahal. Ya kemudian kita harus paham. Dua ayat Allah mulai dengan kata wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah. Udah itu cukup. Yaitu wailul lil mutaffifin itu masalah kehormatan harta. Yang kedua masalah kehormatan orang. Wailul lil mutaffifin, hati-hati jangan kurangi timbangan. Celaka orang yang kurangi timbangan. Yang kedua berkaitan tentang masalah kehormatan orang yang gampang mengumpat dan gampang menghujat. Tapi ini saya kawan. Ya ini saya. Orang kalau gampang menuduh, kalau kemudian yang kemudian dituduh balas misalnya, ini tahu apa? Sampai kapan? Ya kalau kita mendapati kayak gitu, tolonglah jangan membawa minyak untuk lebih membakar. Bawa air untuk kemudian memadamkan. Sikap saling menyalahkan kepada sesama dai. Ketika kemudian kita berjalan di atas, kalaupun ada perbedaan itu lihat dulu perbedaannya dalam masalah apa. Ada dalilnya atau tidak? Cukup di situ. Tidak usah kita kemudian akhirnya membesar-besarkan. Antum dan saya ini kewajibannya bawa air untuk memadamkan api yang bisa membakar ukhuwah. Jangan membawa minyak. Lah ada banyak ikhwan itu tipenya membawa minyak. Kalau ada sedikit langsung dia bawa minyak, dia bakar. Masya Allah. Tidak ringan ikhwan, kehormatan secara umum itu tidak ringan. Makanya dalam Islam sampai menetapkan orang berzina saja harus dengan 4 orang. Saksikan berkali-kali saya ngomong kayak gini. 4 orang saksi padahal untuk menetapkan orang berzina. Padahal dosa berzina dengan dosa merusak kehormatan orang itu lebih berat mana? Merusak kehormatan orang. Kenapa? Karena sesungguhnya ini bukan permasalahan kecil, tapi masalah yang besar. Jadi kemudian ketika kita mendapati fenomena kayak gini, sudahlah, ayo kita bawa air.
Kita carikan titik temu kalau bisa ditemukan. Karena apa? Karena sesungguhnya Masya Allah, mencintai seorang mukmin baru mencintai tok aja mendapatkan surga Insya Allah kan. Sampai Nabi mengabarkan seorang sahabat 3 kali masuk surga hanya ketika masih mencintai tok. Itu belum ngasih hadiah soto loh itu. Belum kemudian belum masih warung padang itu. Karena saya lihat Masya Allah hari ini, saya dulu melihat Ustaz saya dihujat di mana-mana. Saya terangkan, Ustaz saya itu satu kali dulu dihujat di mana-mana. Yang menghujat itu Masya Allah kadang-kadang ilmunya itu, ya Allah, kali ini lama saya lihat maaf ya saya jujur nih di Facebook, ada orang yang kemudian statusnya itu indah-indah, tapi komentarnya, Masya Allah, komentar tentang bangkai saudaranya semuanya. Masya Allah. Ini apa? Fenomena apa ya kawan? Dan kita ingin untuk menjadi orang yang bakal itu, Masya Allah. Sampai kapan kita kayak gini? Semua kan saudara kita. Kalau kemudian mereka menyampaikan dalil-dalil yang sahih sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ala fahmi sahabat, tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Allah wa qala Rasul wa qala Nabi wa qala sahabat, itulah saudara kita. Ya usah kita mengelompok bahwasanya ngajinya harus pada kelompoknya saja, tidak mau mendengar ceramah kalau bukan ustaznya. Orang semacam ini harus kita doakan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuknya. Sampai ada yang mengatakan dalam sebuah tulisan, kita tidak mau jadi tong sampah, kamu gampang-gampang benerin. Tulisannya benar, tapi hakikatnya yang salah. Kalau kita kemudian akhirnya ibaratkan orang-orang lain itu sampah semuanya. Kemudian sampah, yang mendekati sampah itu siapa? Lalat. Berarti orang yang ngaji sama orang yang dikatakan sampah itu yang mendekatinya juga lalat. Benar ikhwan, yang masalah ini gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi sebuah PR besar bagi kita. Makanya solusinya itu apa? Tolonglah, ayolah kita jangan bawa api, bawa air. Sampai kapan kemudian kehidupan kayak gini itu rusak dengan masalah yang semacam ini? Tidak akan ada habis-habisnya. Ya, dihujat dari sesuatu kemudian ini, Masya Allah, saya juga heran. Itu yang terjadi. Saya membayangkan apa ya, yang salah apanya ini? Yang salah itu yang di mana? Tapi kenyataan yang terjadi semacam ini. Kalau kita, ya kita berusaha untuk sabar. Ya sudah menjawab sekali 2 kali sudah. Kalau menjawab terus, contohnya saya nggak mau jawab terus. Kenapa? Saya nggak mau diperbudak sama perkataan orang. Saya jawab sekali 2 kali sudah selesai. Tabayun ini nomor saya, WhatsApp saya, tanya sama saya selesai. Terus setiap ada komentar lagi, jawab lagi komentar. Capek, letih, sampai kapan? Akhirnya jadi budak bagi orang lain. Jadi budak perkataan orang. Sampai kapan ikhwan? Ya kan ada selesainya. Makanya kemudian orang-orang itu berkata ada salah satu perkataan yang ini. Kalau kita ikhlas sudah, nggak usah kita pedulikan itu. Cuma masalahnya ada gejala semacam ini yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, janganlah kemudian ilmunya bapak, ilmunya saya, ilmunya ibu yang baru sedikit ini sudah kita rusak dengan dosa. Syaitan itu tidak pernah putus asa. Setelah mereka gagal menjadikan kita datang ke diskotik, gagal menjadikan kita dengerin musik, syaitan itu akan membekuk bagaimana kita tetap dalam dosa. Tapi dosa tidak tentara. Sebagaimana orang yang ke diskotik, mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Orang yang datang ke diskotik itu masih banyak orang yang kemudian merasa tidak ada apa-apa. Orang yang minum khamr itu masih banyak orang yang merasa tidak berdosa. Sama syaitan itu ketika membuat orang ketika berdosa itu yang pertama kali orang itu tidak merasa bersalah kalau itu dosa. Tidak apa saya tidak dosa, akan menjelaskan. Masya Allah. Ketika ditanyakan buktinya mana, yang bisa mendatangkan bukti. Nah, kamu kalah sama pengacara. Kamu kalah sama kemudian orang-orang kemudian ketika menegakkan hukum ketika mengadili orang yang disangka bersalah. Orang yang jelas-jelas membunuh saja, kedapatan polisi yang membunuh. Ketika kemudian tangannya sedang berada di perut temannya, membawa pisau sampai berdarah. Boleh nggak polisi kemudian langsung menggebuki orang itu? Ya boleh kan secara hukum. Tetap dibawa, kemudian diadili dulu, diputuskan, baru kemudian menjadi terdakwa. Sepanjang itu, ikhwan, mereka saja ngerti kok. Seorang yang berilmu tidak mengerti tentang masalah yang seberat ini. Ini Masya Allah, inilah yang menjadikan kita mengerti. Ada orang mengatakan dulu kan memang para ulama itu menjara dan mentaati. Betul ikhwan, tapi ulama siapa? Ulama besar itu. Lah itu ini siapa? Ini siapa? Dan saudara kita betul-betul cross. Kalau ulama dulu kan betul-betul di cross check benar, dilihatin benar, supaya kemudian ketahuan. Jadi ulama besar. Ini Ramadan, tak usah kita bahas masalah begini. Tapi saya jawab karena ini pertanyaan termasuk di antara pertanyaan yang ada. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan.
Pokoknya Bapak, saya sarankan, saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada semuanya. Satu, selama yang menyampaikan kitabullah dan sunnah, kemudian yang menyampaikan itu adalah tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh para sahabat dan pemahaman mereka, ketahuilah itu saudara kita. Walaupun kemudian mungkin kadang-kadang kita belum mengenal dia. Kenapa? Ilmu itu diukur dari apa yang